Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan di sini ya. Kali ini aku akan mereview kembali Ugreen 100 watt ya. Ugreen 100 watt. Kalau kemarin kita ngebahas masalah apa? Charger AUG 67 watt yang mati hidup karena dua port atau lebih kita gunakan secara bersamaan bersama laptop atau MacBook ya. Nah, inilah keuntungannya kita menggunakan charger yang 100 watt ya. Dia tidak akan namanya mati hidup walaupun kita gunakan portnya semuanya. Ketika kita mencukupi daya yang dibutuhkan oleh perangkat kita. Misalkan ini saat ini iPad, Android, Samsung, iPhone sama MacBook. Itu kalau di total nggak mencapai 100 watt gitu ya. Nah, disinilah kalau kita gunakan dia tidak akan mati hidup. Gitu loh. Makanya fungsinya sering sebelum video ini juga aku sering menyarankan kalau kita pemakai beberapa gadget seperti ini ya, perangkat seperti ini, alangkah baiknya ya kalau kita gunakan yang 100 watt ke atas. Itu pasti aman sentosa gitu loh ya. Kita nggak kebingungan lagi kayak teman kita kemarin yang tanya terus ke saya. Nggak apa-apa gitu loh, dia kebingungan karena ketika dia menggunakan ini ya, dia gunakan satunya ke laptopnya mati hidup ya. Iya, karena memang daya yang kesedot ke mana, ke MacBooknya juga gede ya, ke laptopnya. Nah, ini akan aku praktekin keempat perangkat ini ya, mati hidup dan enggaknya nanti kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum kita praktekin, jangan lupa di like ya, atau unlike nggak apa-apa ya. Itu aja ya. Oke, kita coba kita lihat sama-sama ya. Jadi kita tonton hasilnya seperti apa. Ini udah aku tancapin semua ya kan, ke iPad, ke Samsung sama ke iPhone. Ini ke MacBook ya. Ini MacBook sebentar. Ini ya, nancap ya, ada ya. Nah, ini saya nggak ada tempatnya, jadi ya yang penting penjelasannya kan, yang penting penjelasannya mengena gitu ya, ya enggak. Nah, ini Ugreen 100 watt ya. Ya, ini cakep ya, Ugreen 100 watt ini layak ya untuk kita gunakan sebagai misalkan kebutuhan kita sehari-hari. Dia mempunyai 3 port USB-C, 1 USB-A ya. Jadi kita coba sama-sama ya, kita bareng-bareng. Nah, ini kita tancapin dulu. Sekarang kita masukkan port yang mana nih? Nah, USB dulu ya. USB dulu. Tes ya. Habis itu kita ini iPad. Ini iPad sini aja. Nah, jadi biar, nah itu pasti mati hidup pasti, karena dia menyesuaikan ya, karena ditancepin yang lainnya ya. Nah ini mati hidup juga kan. Nah tapi nggak apa-apa, tetap berjalan ya, daya cepat ya tulisannya ya, pengisian fast charging ya, ini ke Samsungnya ya. Oke, nah itu sekarang kita ini berjalan ya, sebentar biar posisinya enak dulu ya. Berjalan, sekarang kita masukkan ke MacBooknya nih ya. MacBook ini aku kasih ini aja supaya kita bisa lihat daya yang masuk ya. Walaupun di sini bisa kelihatan ya, kelihatan ini peningkatan dayanya. Nah, ini berjalan keren sekali. Nah, ini tetap mati hidup, tetap enggak apa-apa, enggak masalah ya kan, enggak masalah. Sebentar aku rapikan ya. Nah, ini nggak ada mati hidup kalau ini. Karena kenapa nggak ada mati hidup? Ya karena dayanya mencukupi. Gitu loh. Bukan perangkatnya yang rusak ya. Perlu diingat ya, bukan perangkatnya yang rusak. Tapi memang dayanya yang mencukupi. Jadi bisa tercover semuanya.
Gitu loh. Kalau kemarin ke AOK yang 67 watt itu mati hidup karena memang dia daya yang dibutuhkan nggak mencukupi. Jadi dia begitu naik ngegas, dia down lagi. Ngegas, down lagi. Kalau ini enggak, ini gaspol. Nah, itu ya. Kalaupun turun sedikit ya, karena ya memang seperti itu. Ya kan? Di 50. Nah, ya. Tidak akan turun sampai ke 20. Itu udah pasti. Karena kenapa? Semuanya udah ngecas seperti biasa. Ya. Jalan semua. Itu loh. Ya. Dan tidak ada mati hidup. Gitu. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini daya yang masuk. Nah, ini tidak ada istilahnya mati hidup. Gitu loh. Ya. Pengecasannya lancar. Nih sebentar aku tunjukin ini ya. Kalau dia nyala terus ya, sebentar. Nah, nih. Ya, kelihatan ya, warnanya merah atau orange ya. Ini jalan terus. Tetap walaupun wattnya apa namanya? Naik turun itu iya. Itu pasti. Karena kenapa? Digunakan untuk ke semua perangkat. Gitu loh. Ya. Tapi yang jelas pengecasannya konstan itu. Ke mana? Ke MacBook-nya atau ke perangkat yang lainnya, jalan semua. Oh, tidak ada kecocokan sebentar. Nah, ini pengisian daya cepat. Oh, nggak cocok ini apa fingerprint-nya ya. Jadi semua berjalan. Ini juga jalan ya, sebentar lihat. Nah, pengisiannya 79% ya. Jalan ya. Itu loh. Ini yang tak maksud itu. Jadi kalau ketika kita menggunakan yang 100 watt seperti ini, dia bisa apa? Mengecas ke semuanya. Bentar. Nah, ini memang ada penurunan seperti ini, pasti ada ya. Sampai dia 14, 15 dia naik ya. Ini seperti biasa. Tapi tidak akan mati hidup. Seperti kejadian kemarin yang punyanya AOK itu. Ya. Karena kenapa? Ya itu tadi yang aku bilang. Dia mencukupi untuk pengecasannya. Karena ini 100 watt. Jadi bisa. Tapi ya, nih walaupun ya, ini ya aku bilangnya, walaupun dia mencapai 100 watt, walaupun mencapai 100 watt, ini 100 watt dan ini hampir mencapai 100 watt ya perangkatnya ini, dia tetap aja ada penurunan untuk ke perangkat-perangkat lainnya, terlebih ke MacBook-nya, karena MacBook itu dia butuh 60 wattnya, 60 itu loh. Lain hal kalau kita menggunakannya ini ke mana, nggak ke iPad ya. Sebentar aku ganti ke iPhone ya, sebentar ya, aku ganti iPhone. Nah, ini lain ceritanya itu loh. Walaupun ada penyesuaian ya, penyesuaian antara di sana pasti akan menurun ya kan, tapi dia akan naik lagi. Bentar, kita cek ya, dia akan naik. Karena kenapa? Karena ya itu dayanya cukup, mencukupi ya, mencukupi gitu loh. Ntar kita tunggu sama-sama. Nah ini lihat, kelihatan ya, 56, 57 ya, 59, 61. Nah, masuk 70. Tidak ada namanya mati hidup itu nggak ada, karena menggunakan yang 100 watt. Lebih cakep lagi memang ya 140 itu belum tentu ya, karena 140 itu satu potnya itu bisa di 140, tapi pot yang keduanya itu
Kalau untuk handphone sama handphone masih bisa ya, dia masih bisa mengikuti ya. Tapi kalau untuk kayak Vivan kemarin itu dia tidak bisa untuk 2 MacBook ya. 2 MacBook itu nggak bisa. Karena yaitu satunya fokus ke 140, tapi yang satunya itu kalau udah satu masuk ke 140, dia satunya masuknya sekitar 20-an watt. 20 watt masuknya. Nah, gitu loh ya. Iya, lihat ya. Dia pengecasannya dia ke 40 berapa nih? 50 wattnya ya untuk ke MacBooknya. Jadi tetap bisa bertahan bagus. Kalau kita gunakan spesifikasinya seperti ini gitu loh. Ya. Kalau kita gunakan ke iPad tadi memang terlalu berat, ya karena wattnya ini rada gede, ya memang bisanya memang tiga yang ini handphone, yang satu baru perangkat, MacBook, itu baru bisa, gitu loh. Dia stabil pengecasan dan lancar, gitu loh, ya. Jadi paham ya mengenai penjelasan saya mengenai gunanya kita mempunyai charger yang wattnya gede, gitu loh. Kalau kita menggunakan beberapa perangkat seperti ini, ya. Tapi kalau kita nggak mau bareng-bareng, misalkan kita mempunyai MacBook tapi mempunyai iPad, tab atau apa, kalau ngecasnya gantian ya nggak masalah, gitu loh. Nggak masalah, bisa ke MacBook ngecas dulu, nanti yang lainnya ngecas bareng-bareng pakai yang 65 watt atau 67 watt, itu nggak masalah ya. Jelas ya. Jadi pemahamannya udah jelas ya mengenai pembagian seperti ini, perangkatnya seperti apa yang kita gunakan. Harus kita tahu dulu kita tujuannya ke beberapa perangkat yang seperti apa. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai Ugreen 100 watt, tapi bukan masalah Ugreennya, tapi fokus ke 100 wattnya ya. 100 wattnya pembagiannya dalam pengecasan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, sama komen. Oke, thank you ya.